Halo semuanya, kenalin nama gue Franky Ardiansa. Dan di sini gue pengen sharing bahwasanya sebuah kekuatan itu datang dari sebuah prinsip. Ya, bagaimana cara prinsip itu bekerja? Kita tahu sebuah pohon yang besar itu pasti memiliki akar yang kokoh agar dapat menopang kehidupannya, menopang tubuhnya yang begitu besar. Dan kita tahu seperti apa cara kerja prinsip, yaitu seperti akar pohon itu. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini yang nonton video gue ini berpikir bahwasanya angan-angan kita terhadap sebuah imajinasi itu adalah hal yang tidak mungkin. Namun perlu kita terima sebuah pengertian tentang kehidupan bawah sadar. Kita mempunyai sebuah kehidupan di alam bawah sadar kita, dan kita mempunyai sebuah kekuatan yang mana kekuatan itu mampu kita wujudkan. Terserah buat kalian mau milih yang mana. Mau milih buat benar-benar menciptakan atau melahirkan kehidupan dari angan-angan tersebut, atau hanya berfantasi luar biasa di dalam otak. Apa itu sebuah prinsip dan mengapa prinsip itu dapat melahirkan sebuah kekuatan? Di sini gue pengen bahas dan pengen sharing sama kalian semua, kenapa prinsip itu bisa melahirkan sebuah kekuatan. Dalam kehidupan ini kita tahu manusia itu memiliki prinsipnya masing-masing. Tapi terkadang banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak memiliki prinsip-prinsip itu. Sedangkan di era sekarang ini banyak anak muda yang hanya sering ataupun senang dengan scrolling, dia cewek cantik dan memuaskan nafsu ataupun emosionalnya. Mereka tidak memikirkan apa yang dibutuhkan dan apa yang seharusnya mereka itu perjuangkan, karena mereka tidak memikirkan apa sih sebenarnya yang paling terpenting bagi gue. Coba kalian berkaca dan berpikir lagi, tanyakan kepada diri kalian, apa sebenarnya yang gue butuhin dan apa yang sebenarnya menurut gue itu penting. Kalau kita bicara tentang prinsip, kenapa prinsip itu dapat menciptakan sebuah kekuatan? Dengan sebuah prinsip, kita dapat mempengaruhi sebuah keputusan atas apa yang ingin kita lakukan, keputusan yang akan membawa kita entah itu 2, 5, atau 10 tahun yang akan datang. Dengan sebuah prinsip, kita dapat menghindari apa yang dinamakan dengan sebuah keraguan. Banyak manusia yang ragu-ragu dengan apa yang diputuskannya. Banyak manusia yang ragu-ragu dengan jalan hidupnya. Tapi dengan sebuah prinsip, gue yakin lu semua bakal mencapai apa yang kalian inginkan dan apa yang sebenarnya ada di angan dan benak kalian masing-masing. Dan sangat penting buat teman-teman semua tahu di sini, sebuah prinsip itu dapat meningkatkan yang dinamakan dengan kepercayaan diri. Di era globalisasi dan di era digitalisasi ini, banyak anak muda yang sangat luar biasa kehilangan kepercayaan dirinya. Karena apa? Mereka hanya mengikuti arus dan gak tahu sebenarnya mereka itu siapa dan apa yang ingin mereka capai. Mereka gak punya ambisi, mereka gak punya impian, sehingga mereka hanya menjadi orang-orang biasa atau menjadi orang-orang yang pecundang. Dan menurut faktor psikologi, karena gue senang sama psikologi dan gue belajar banyak tentang psikologi, jadi gue selalu cari tahu apa sih dampak-dampak yang menjadi hal yang mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Dan salah satunya ini adalah prinsip. Dan dengan prinsip ini, kenapa saya bilang prinsip dapat menciptakan sebuah kekuatan? Karena dalam psikologi itu dikatakan prinsip itulah yang mendidik kita, menggiring kita untuk menentukan arah mana yang ingin kita tuju dan apa yang ingin kita capai. Itu adalah hal-hal yang sangat logis, karena dengan prinsip itulah kita mencapai atau nge-achieve semua hal yang sebenarnya kita butuhkan. Bukan hanya sekedar memuaskan nafsu ego dan juga kita memenuhi hal-hal yang tidak kita butuhkan. Tapi dengan adanya prinsip inilah kita bakal jadi orang-orang yang benar-benar punya value, yang benar-benar punya kehidupan yang layak, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengikuti alur. Kenapa di sini gue bilang bahwasanya prinsip itu dapat mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya? Karena dengan adanya prinsip kita tahu apa yang ingin kita tuju, dan di situ dari apa yang menjadi tujuan kita akan memperjuangkan setiap detik dan setiap menit dari waktu-waktu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Fokus terhadap apa yang ingin kita tuju, bertanggung jawab atas semua hal yang sebenarnya kita butuhkan untuk mencapai apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan di sini gue bakal sharing sama kalian apa sebenarnya prinsip-prinsip
prinsip utama dalam kehidupan ini yang bakal berdampak besar terhadap kehidupan kalian masing-masing. Jadi ada 3 prinsip yang menurut gue di sini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang pertama itu ada prinsip kejujuran. Dengan sebuah kejujuran kita berlatih apa yang kita lakukan itu punya rasionalisasi dan sebuah logis yang teramat sangat-sangat jelas. Karena dengan sebuah kejujuran itulah kita bakal tahu seberapa jauh langkah kita, seberapa jauh sebuah perjuangan yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah prinsip tanggung jawab. Jangan bilang kalau lo itu manusia kalau tidak bisa tanggung jawab. Karena manusia itu adalah insan yang tamak dan tidak tahu kepuasan itu sendiri terletak di mana. Tapi kalau manusia yang benar-benar tahu apa arti manusia, dia adalah orang yang memiliki sebuah tanggung jawab dan mempertahankan nilai-nilai tersebut. Tanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, bertanggung jawab atas keluarganya sendiri, bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Itu yang disebut dengan manusia. Jadi menurut gua kalau ada manusia yang gak bertanggung jawab, menurut gua itu belum bisa dikatakan manusia. Gua gak tahu itu makhluk apa gitu. Dan satu hal lagi, sebuah prinsip yang perlu kalian semua miliki itu adalah pantang menyerah. Dengan sebuah pantang menyerah yang teramat sangat luar biasa, dengan nyala api yang ada di dalam hati kalian, besok, lusa, dan setiap hari berkaca pada diri kalian sendiri dan bicara pada diri kalian sendiri. Gua adalah orang yang bertanggung jawab. Gua adalah orang yang pantang menyerah. Dan gua adalah orang yang punya sebuah prinsip untuk menggapai apa yang gua inginkan. So, atas apa yang kalian benar-benar lakukan itu, entah itu 2 sampai 5 tahun, gua yakin kalian bakal nge-achieve apa yang kalian inginkan. Satu persatu keinginan kalian akan terwujud. Dan kalau banyak orang yang hanya nge-share prinsip-prinsip ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan, di sini gue bakal nge-share sama kalian poin plusnya, yaitu adalah bagaimana cara mempertahankan prinsip-prinsip itu tadi. Ada 3 hal menurut gue yang perlu kita perhatikan untuk mempertahankan prinsip-prinsip ini. Yang pertama itu adalah refleksikan diri kalian. Tanya kepada diri kalian sendiri, berkaca, apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup gua dan apa yang sebenarnya terpenting bagi masa depan gua. Itu adalah hal-hal yang bakal mempengaruhi kehidupan kalian di masa depan. Karena kalian akan tahu sebenarnya mana sih yang paling gua butuhin dalam kehidupan ini. Apakah gua ini hanya sekedar memuaskan ego saja, ataukah gua ini memang benar-benar sudah ada pada jalan yang tepat untuk mencapai apa yang ingin gue capai. Dan yang kedua itu adalah konsistensi. Kita tahu bahwasanya konsistensi itu sangat lama ya. Kita semua tahu bahwasanya konsistensi itu adalah hal yang mempengaruhi kehidupan. Di sini gue bakal nge-share sama kalian poin plusnya, yaitu adalah bagaimana cara mempertahankan prinsip-prinsip itu tadi. Ada 3 hal menurut gue yang perlu kita perhatikan untuk mempertahankan prinsip-prinsip ini. Yang pertama itu adalah refleksikan diri kalian. Tanya kepada diri kalian sendiri, berkaca, apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup gua dan apa yang sebenarnya terpenting bagi masa depan gua. Itu adalah hal-hal yang bakal mempengaruhi kehidupan kalian di masa depan. Karena kalian akan tahu sebenarnya mana sih yang paling gua butuhin dalam kehidupan ini. Apakah gua ini hanya sekedar memuaskan ego saja, ataukah gua ini memang benar-benar sudah ada pada jalan yang tepat untuk mencapai apa yang ingin gue capai. Dan yang kedua itu adalah konsistensi. Kita tahu bahwasanya konsistensi itu sangat lama ya. Kita semua tahu bahwasanya konsistensi itu adalah hal yang mahal. Karena banyak orang yang gak bisa ngelakuin apa yang dinamakan dengan konsistensi. Mungkin dari 90% orang itu adalah orang-orang yang gak bisa konsisten dalam apa yang dilakukan. Tapi dalam 10%-nya, dari 100% itu adalah orang-orang yang melakukan konsistensi. Dan 10% itu adalah bagian dari orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, berhasil dalam nge-achieve apa yang mereka inginkan. Terserah kalian mau pilih yang mana. Gua nggak bakal madu kalian, tapi dengan adanya video ini semoga kalian dapat mencerna apa yang gue sampaikan ini. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Jangan lupa, jangan sampai melupakan hal. Sebenarnya siapa sih gue? Know myself. Kalian harus tahu siapa diri saya.
Kalian harus tahu siapa diri kalian. Semua hal itu bisa sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Yang jelas kita harus memulainya dari faktor internal kita, sehingga kita tahu mana batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam sebuah kehidupan, gue yakin dengan adanya video ini, kalau kalian benar-benar ngelakuin 3 hal ini, kalian benar-benar memiliki prinsip dan kalian tahu siapa diri kalian sebenarnya, gue sangat-sangat yakin kalau kalian itu bakal nge-achieve apa yang kalian inginkan dalam waktu 2-5 tahun yang akan datang. Jangan tanya sama gue kapan harus mulai, tapi setiap hari adalah waktu terbaik untuk memulai. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.